Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Ilhamul Akbar dari Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta akan membahas mengenai media sosial dan ruang intim di Yogyakarta. Nah, kali ini saya membahas dengan judul artikel pengaruh TikTok sebagai channel referensi seputar wisata di Yogyakarta pada masa pandemi COVID-19, khususnya studi kasus pada akun TikTok Mas Dolan. TikTok merupakan sebuah platform media sosial yang menyajikan sebuah audio visual dengan menggunakan latar belakang sound yang tren di TikTok. Media tersebut disajikan berupa beberapa video dan foto yang telah diolah pemilik akun tersebut. Kemudian para konten kreator menggunakan media ini untuk menyebarluaskan keunikan dan kreativitas yang telah mereka buat. TikTok salah satu media sosial yang telah memberikan pengaruh besar yang dapat dimanfaatkan oleh begitu banyak penggunanya. Saat ini TikTok menjadi cara berkomunikasi yang terkenal dan efektif digunakan banyak generasi Z untuk melakukan hubungan yang interaktif. Bukan hanya sampai di situ, berbagai keperluan bisnis juga telah dijangkau dengan media ini. Jenis media digital ini dapat membuat pengguna merasa senang saat melihat konten yang melewati FYP di berandanya, yang mana video-video referensi wisata yang dapat dibuat dengan tren sound. Kesenangan yang mereka dapat menjadikan berkeinginan untuk terus mencari informasi hingga sekedar mengisi waktunya. Dengan penulisan ini diharapkan dapat mengetahui sampai mana TikTok dapat mempengaruhi audiens untuk menjadikan media ini sebagai channel referensi utama untuk mencari informasi wisata di sekitar Yogyakarta. Kemudian hal yang menjadi latar belakang, sejak terdapat kebijakan pelonggaran pembatasan kegiatan di luar pada akhir 2020 lalu, masyarakat dapat lebih bebas untuk keluar rumah setelah bosan lama melakukan banyak aktivitas yang hanya di rumah. Dengan kebijakan baru tersebut berdampak pada banyaknya masyarakat mendatangi tempat-tempat wisata hingga tempat-tempat makan untuk berkumpul kembali dengan keluarga hingga teman-teman mereka. Keadaan seperti ini membawa kabar gembira bagi tempat wisata hingga restoran yang telah lama sepi dengan tetap menyediakan pelayanan untuk menjalankan protokol kesehatan mulai dari cuci tangan, hand sanitizer sampai alat pengurus badan. Dengan keadaan yang belum menentu, sebagai masyarakat masih membawa rasa takut dan kurang nyaman untuk keluar ke tempat wisata. Keadaan seperti ini mengharuskan pihak pengelola tempat wisata mencari jalan keluar agar tetap dapat mempertahankan pemasukan. Salah satunya yang harus dilakukan untuk dapat menjangkau calon wisatawan yaitu dengan memberi informasi mengenai layanannya untuk membuat masyarakat tertarik. Dengan memanfaatkan media digital seperti TikTok akan membawa pengaruh baik melihat eksistensi platform tersebut pada saat ini yang berada di posisi teratas dari para pesaingnya. Aplikasi TikTok telah banyak digunakan untuk berkreasi hingga menyebarkan berbagai informasi. Dengan menggunakan video berlatar belakang soundtrack, memudahkan orang yang melihat untuk mendapatkan informasi dan menumbuhkan reaksi untuk menyebarkannya. Produk aplikasi ini mendapat pasar yang luas, terutama untuk para manajemen yang mencari cara mempromosikan produk dan layanan, terlebih didasari dengan banyaknya masyarakat Yogyakarta yang lebih terbiasa dengan internet. Nah, kemudian dalam analisis artikel ini menggunakan landasan teori di mana media sosial sering diartikan sebagai media online yang menggunakan internet, kemudian para pengguna dapat langsung berinteraksi, berpartisipasi, dan membagikan konten. Menurut Merrill menyebutkan bahwa media sosial menjadi media yang potensial untuk menemukan konsumen atau pengguna produk dan membangun brand image produk. Media sosial merupakan salah satu sistem komunikasi yang memiliki fungsi diantaranya sebagai administrasi, media mendengarkan dan belajar, dan yang terakhir media berpikir dan melakukan perencanaan. Selanjutnya penganalisisan menggunakan teori ATR yaitu Awareness, Trial, and Reinforcement, yang mana teori ini dikemukakan oleh Enberg. Teori ini mengajarkan bahwa khalayak itu dapat dipengaruhi oleh iklan. Hasilnya kita akan mendapatkan sekelompok orang yang relatif tetap memakai atau membeli produk-produk hasil iklan itu. Kemudian untuk mendapatkan kelompok orang yang menggunakan produk secara tetap harus dilakukan teknik penyampaian pesan yang disebut ATR tersebut. Nah, selanjutnya masuki pembahasan.
yang menjadi pokok dalam artikel tersebut, yaitu pertama, TikTok menjadi media promosi, di mana TikTok menjadi salah satu media digital yang sedang berkembang, yang mana saat ini media sosial tersebut menjadi media yang efektif untuk melakukan media promosi. Dalam berpromosi menggunakan TikTok terdapat kelebihan seperti biaya yang terjangkau dan dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Runguti dalam bukunya menyebutkan bahwa kegiatan promosi dalam media sosial meliputi iklan, promosi penjualan, pemasaran langsung, pemasaran personal, hingga public relation. Dalam studi kasus akun TikTok Mas Dolan, mereka melakukan kegiatan promosi berupa public relation dengan bentuk testimoni dan video informasi. Informasi dikemas dengan narasi berupa cerita dan vlog santai yang identik dengan karakter biasa dibawakan akun Mas Dolan dengan karakter santai dan menghibur. Nah, dengan mayoritas viewer akun Mas Dolan merupakan generasi milenial, karakter seperti itu dapat diharapkan diterima dengan baik. Akun TikTok Mas Dolan telah konsisten mengunggah video-video dengan karakter tersebut dengan properti yang cocok dengan anak muda. Selain itu disertai keterangan video yang singkat namun memberikan informasi yang jelas. Selain itu, Mas Dolan juga menyematkan jawaban di komentar dari pertanyaan-pertanyaan viewers di kolom komentar yang membuat akun Mas Dolan ini sangat informatif dan ramah. Dalam penyampaian pesan, akun TikTok tersebut mengandung informasional dan emosional. Nah, kemudian pokok pembahasan yang kedua yaitu penggunaan hashtag di akun Mas Dolan. Jadi akun Mas Dolan menyertakan hashtag dalam setiap mengunggah video seperti tanda pagar yang ramai digunakan atau sedang ramai dibicarakan. Tanda pagar yang digunakan seperti hashtag Jogja, hashtag Gunung Kidul, hashtag TikTok Travel, hashtag FYP, dan lain-lain. Penggunaan tanda pagar memiliki fungsi tersendiri seperti tanda pagar hashtag FYP digunakan agar video yang diunggah akun Mas Dolan masuk pada halaman beranda di setiap pengguna aplikasi TikTok yang kemudian setelah muncul di beranda mereka dan tertarik akan konten-konten yang dibuat kemudian akan menjadi follower baru. Jikapun tidak hingga menjadi follower, setidaknya video dari akun tersebut telah dilihat dan dapat memberikan referensi wisata di Yogyakarta. Selain itu, tanda pagar seperti hashtag Jogja, hashtag Gunung Kidul, maupun hashtag TikTok Travel atau yang berisi nama lokasi bertujuan untuk memudahkan viewer maupun followers untuk menemukan unggahan yang dibagikan akun Mas Dolan sesuai kategori yang dicari sebagai referensi untuk wisata di Yogyakarta. Nah, jadi seperti ini screen capture dari akun TikTok Mas Dolan yang tampak banyak follower dan video yang telah diunggah dan berbagai informasi lainnya. Nah, pada pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pariwisata saat pandemi. Dengan munculnya pandemi COVID-19 yang menimpa dunia dan berdampak di seluruh negara mengakibatkan penurunan pendapatan pada sektor pariwisata, terkhusus di daerah istimewa Yogyakarta. Jumlah kerugian pada sektor pariwisata terkhusus di daerah istimewa Yogyakarta, jumlah kerugiannya mencapai 67 miliar yang mencakup 1.207 unit usaha pariwisata. Hal seperti itu diakibatkan adanya pemberlakuan kebijakan PSBB yang dikeluarkan oleh pemerintah. Untuk menumbuhkan promosi destinasi wisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melakukan promosi pariwisata melalui media sosial dan salah satu yang digunakan yaitu adalah TikTok yang sedang populer saat ini. Nah, kemudian pada kesimpulannya, jadi pola algoritma dalam media digital merupakan hal yang penting, begitupun yang dimiliki TikTok menggunakan teknologi yang canggih dan menyajikan algoritma yang berbeda dengan media digital lainnya. Pengguna direkomendasikan video yang tepat dengan kebutuhan dan minat dalam mencari referensi. Pengguna juga memiliki kebebasan melakukan share video yang mereka temukan di TikTok dengan beberapa opsi unduh hingga salin tautan. Dengan adanya data bahwa Indonesia sebagai pengguna aplikasi TikTok terbesar di dunia, maka dari itu TikTok menjadi media pemasaran yang efektif dan juga penggunaan TikTok pun yang mudah serta merupakan media sosial yang banyak dimiliki oleh milenial atau generasi Y dan Z hingga selebritas yang banyak diidolakan masyarakat.
Kelebihan lainnya terletak pada TikTok Ads yang dapat menjangkau pasar luas dengan tampilan pengguna yang unik. Kemudian akun TikTok Mas Dolan menjadi salah satu akun yang mempromosikan beragam tempat wisata di daerah istimewa Yogyakarta. Video yang dibuat secara menarik dengan storytelling yang ramah dikemas dengan menciptakan awareness, di mana Mas Dolan menggunakan kesadaran halayak bahwa tempat tersebut ada. Kemudian mereka akan terpengaruh oleh konatif dan terdorong untuk langsung mencoba. Pada akhirnya muncullah reinforcement, yaitu proses penguatan iklan yang menimbulkan sikap positif pada tempat tersebut. Terima kasih. Seperti itulah sedikit pembahasan mengenai artikel mengenai penggunaan media di ruang intim di Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.